Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Di kesempatan kali ini ya, saya rasa kalian masih ingat materi minggu lalu, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Itu yang kita bahas bersama-sama, yaitu membuat circular flow. Ya, ada yang 2 sektor, ada yang 3 sektor dan 4 sektor. Ya, mulai dari RTP, RTK, pemerintah sampai dengan yang namanya masyarakat luar negeri. Saya telah mengingatkan pada kalian untuk segera mendownload modul dan LKPD yang ada di Google Classroom. Ya, yang kemarin, yang tadi malam sudah saya upload pada kalian. Dan jangan lupa, sudah saya kirimkan untuk link absensi ya di Google Classroom masing-masing. Tolong diisi ya sesuai dengan petunjuk yang ada di presensi tersebut. Sebelum kita mulai dalam kegiatan pelajaran kali ini, saya minta untuk Iqbal, Ketua Kelas IPS 1 untuk memimpin doa. Silakan Iqbal dipimpin doa teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Iqbal. Saya harap pada kegiatan pembelajaran kali ini ya, kalian dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, ya, mengaitkan hukum permintaan dan penawaran, menyusun bentuk kurva permintaan dan penawaran dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerjasama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permintaan penawaran ya, dengan subbab konsepnya terlebih dahulu, konsep permintaan dan penawaran. Akan saya jelaskan satu persatu apa sih itu permintaan dan apa sih itu tentang penawaran. Permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan ya adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Hukum permintaan. Ya, hukum permintaan, jika semakin turun tingkat harga, ya, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk diminta atau diminta oleh konsumen. Tapi sebaliknya, jika semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk diminta oleh konsumen. Berlaku untuk asumsi ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus itu? Ceteris paribus itu asumsi yang diambilkan setelah mengabaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Permintaan ya, itu tergantung terhadap apa? Yang pertama adalah harga barang, pendapatan nasional atau individu, harga barang lain, dan selera atau cita rasa individu. Tawaran di sini adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran itu berbunyi, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka ya, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Dan sebaliknya, jika harganya rendah, ya, maka barang yang ditawarkan itu semakin sedikit. Contohnya seperti ini. Silakan dilihat dulu videonya ya, supaya kalian lebih memahami materi. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Suaranya dengan Sebenarnya, jelas. dari mana sih datangnya harga Jelas. itu? Nggak bacot-bacot Dari sekian segala. banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran
diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi, atau mungkin kalian sudah paham? Ya Pak, mau tanya. Oh, Nadia, Aisyah, ayo silakan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa faktor permintaan dan penawaran itu dipengaruhi oleh harga barang. Selain harga barang, apa ada faktor yang lain yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran pada perusahaan maupun lainnya? Kalau dalam permintaan, itu ada selain harga barang itu sendiri yaitu pendapatan, pendapatan kita, terus harga barang itu sendiri dan cita rasa individu lain. Tapi kalau di dalam penawaran, itu yang mempengaruhi jumlah permintaan penawaran suatu barang, teknologi dari produksi, lalu kemudian kebijakan pemerintah, terus jumlah tenaga kerja dan lain-lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan, Nah, itu saja. Oke, anak-anak, saya anggap kalian sudah memahami ya. Sekarang saya minta di sini ada 29 siswa yang hadir pada siang hari ini dengan total siswa 36. Maka dari itu saya minta kepada kalian semua, anak-anak, kalian saya bagi kelompok, masing-masing kelompok ada 6 orang, dan di sini nantinya tugas kelompoknya adalah kalian membuat rancangan, Jadi masing-masing kelompok tadi kan ada 6 orang 3 orang sebagai produsen, yang 3 orang lagi sebagai konsumen. Jadi nanti kalian melakukan suatu konsep yang dimana itu konsepnya kalian kalau sebagai produsen itu bagaimana prinsip dari penawaran akan suatu barang. Tetapi kamu juga sebagai konsumen, kamu nantinya akan mempertahankan dan prinsip sebagai yang namanya konsumen itu seperti apa. Nah, dari kedua prinsip tadi nanti kamu cantumkan jadi satu atau kamu pertemukan di dalam Microsoft Word, kemudian diupload Google Classroom. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri materi pada siang hari ini kesimpulan dari kegiatan kali ini, yang pertama kalian sudah mengetahui tentang pembentuk dari keseimbangan harga, yaitu permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu adalah kesanggupan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Dan hukum permintaan, apabila harga suatu barang atau jasa itu naik, maka jumlah yang diminta akan kurang, atau sebaliknya. Apabila harga turun, maka jumlah yang diminta akan bertambah. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah jumlah yang menggambarkan kesanggupan produsen untuk menjual barang atau jasa pada berbagai kemungkinan harga barang atau jasa pada suatu periode waktu tertentu. Hukum penawaran, apabila harga barang tertentu naik, maka penawaran barang yang bersangkutan akan meningkat. Sekian itu untuk kesimpulan pada kegiatan kali ini. Sekian dulu saya akhiri. Tetapi sebelum saya akhiri, silakan Iqbal untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Baiklah Pak, terima kasih. Untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Silakan. Kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya kirimkan ke Google Classroom melalui kuisnya lewat situ. Jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan terlalu banyak keluar rumah dan ingat 3M.
Yang pertama, menggunakan masker. Ya, yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.